Imbas dari bawang merah naik pesat, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa memasuki H-4. Kita akan update harga bawang merah baik dari sayur maupun benih. Berita bahagia, berita gembira buat para petani bawang merah, guys. Saat ini mulai ada kenaikan. Hampir mirip dengan prediksi Mas Yusuf Wijayanto di 4 hari yang lalu. Tetap pada slogan kita berbagi, tak akan mengurangi. Ojo bosen tumindak becek. Nanti harga sayur akan dibacakan oleh Mas Yusuf Wijayanto mulai dari Bojonegoro, Ngawi, dan sentranya bawang merah Jawa Timur, Pasar Sukomoro, Nganjuk. Nanti kalau yang dari Nganjuk, ini informasi valid dari Mas Heri 88 yang selalu setia ngasih informasi ke tim Gusman Bojonegoro. Mas Heri ini salah satu tim dari Tajuk GY yang dionori oleh Mas Hendi GY. Nanti saya akan menjelaskan juga tentang tanaman yang saat ini terjadi pada teman-teman, bahwasanya ada problem apa saja. Nanti akan sedikit kita kupas. Dan nanti juga ada informasi yang kemarin dari tim Gusman Bojonegoro telah menyelidiki, dan itu informasinya hoax. Nanti akan saya jelaskan itu informasi apa. Untuk itu Mas Yusuf Wijayanto silakan siap-siap untuk membacakan harga bawang merah sayur saat ini. Untuk Mas Yusuf, monggo. Info harga bawang merah hari ini di Pasar Sukomoro. Hari ini naik wus, pembeli pada rebutan, dan harga tanggung basah 20-27, bawang merah yang besar dan kering kosong. Harga di Ngawi 27.000, di Bojonegoro 20-25.000. Dah. Sudah. Nanti kita juga akan masuk ke prediksi menjelang hari raya. Itu informasi dari Mas Yusuf tentang harga sayur. Untuk harga benih di sini sedikit saya jelaskan. Untuk harga benih yang siap tanam apitan itu masih kisaran loh ya guys. Jadi saya tidak langsung bilang segini, tidak, kisaran 57 sampai 59 dari gudang. Untuk yang Labuan 1 itu kisaran 50-an. Tapi dari tim kami belum berani ngirim yang Labuan karena yang siap tanam saat ini masih apitan. Jadi kami tidak mau menjerumuskan petani bawang merah. Barang belum siap untuk ditanam, tapi kita sudah bilang siap untuk ditanam. Bahwasanya penjual pun tidak salah kalau bilang ini sudah siap tanam walaupun itu Labuan 1. Kalau siap tanam itu bukan hanya Labuan 1. Jadi Bumbon saja itu siap tanam, tapi siap tumbuh tidak. Karena kita bertanggung jawab, jika beli dari kami tidak tumbuh maka akan kita ganti 100%. Dan sedikit informasi karena banyak teman-teman yang nanya, ini saya informasikan bahwasanya yang kita bilang oknum terkadang itu barang selundupan, itu modelnya seperti ini guys. Sedikit saya jelaskan. Barang itu kita beli dari Nganjuk benihnya, terus kita tanam di luar Nganjuk. Setelah ditanam di luar Nganjuk, pas panen dibawa kembali lagi ke Nganjuk. Jadi sudah bisa dibilang tajuk itu bahaya karena beda tempat, beda lahan penanaman itu beda, belum tentu bisa dibuat benih. Dan hal semacam itu saat ini sedang terjadi, tanda kutip oknum, tidak semuanya. Makanya sering saya tekankan untuk para petani bawang merah, kalau mau beli benih itu harus tahu track record dari penjualnya. Kita sudah benar-benar paham dan ngerti tentang penjualnya.
Terlebih kalau memang ada yang mau tanggung jawab itu yang lebih bagus. Karena kunci sukses tanam bawang merah itu ada di olahannya maksimal dan tentunya di benih yang kualitas. Oke, kita masuk ke prediksi dulu. Ini yang dinanti teman-teman. Kita masuk ke prediksi dan nanti kita sedikit ngobrol-ngobrol sama Mas Yusuf tentang pengolahan atau tentang cara merawat tanaman bawang merah yang terjadi permasalahan saat ini. Untuk prediksi H sampai H-1 Mas Yusuf, H-1 sampai H+3 biasanya sudah mulai buka lagi ya pasar. Prediksi dari Mas Yusuf Wijayanto. Masih naik. Masih naik. Masih naik. Saat ini 25 sampai 27 itu bakal masih naik. Masih naik. Masih naik lagi. Di kisaran 30.000 kata Mas Yusuf Wijayanto. Ini prediksi loh guys. Yang ditunggu-tunggu. Prediksi dari seorang insinyur Gusman Bojonegoro. Oh gak insinyur dah. Biasa. Gusman Bojonegoro. Jadi rasa diembel-embeli ya guys. Gusman Bojonegoro. Prediksi dari saya. Besok saja dari konten ini kita unggah. Besoknya prediksi saya sudah ada kenaikan. Nanti H-1 itu harga tetap akan di puncaknya. Tapi nanti H+3 kalau sudah buka pasarnya itu harga akan menyesuaikan. Bisa ada sedikit penurunan, malah bisa naik. Tapi kalau turun drastis saya rasa tidak. Karena informasi dari teman-teman saat ini tidak ada panenan yang besar di kota manapun. Dan untuk saya yang kemarin dapat informasi 2 hari yang lalu, katanya itu ada barang selundupan masuk dari kota Padang. Informasinya seperti itu guys. Terima kasih untuk yang sudah ngasih informasi. Setelah kita selidiki, itu hanya berita hoak yang dimunculkan oleh para tengkolak. Itu menurut Gusman Bojonegoro. Toh tidak ada faktanya. Kenapa muncul isu seperti itu? Karena barang di lapangan sudah mulai menipis, harga mulai menanjak, takutnya para tengkolak nanti belinya itu sudah mahal. Dan rata-rata petani kalau dikasih informasi, ini impor masuk, ini ada barang dari luar masuk ke Jawa, sudah pada bingung, terus di lahan ditawar itu langsung dikasihkan. Dijual murah. Jadi untuk petani Gusman Bojonegoro yang saya rasa dari dulu saya selalu bilang, petani Gusman Bojonegoro itu tidak ada yang bodoh. Semuanya cerdas. Jadi paham apa yang diucapkan Gusman Bojonegoro itu bisa paham. Ya Job ya. Yang nyatanya kemarin ada salah satu oknum yang memakai nama Gusman Bojonegoro untuk dibuat penjualan, jual beli. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang kena tipu. Alhamdulillah. Berarti secara langsung petani Gusman Bojonegoro cerdas. Oke. Jadi berita itu berita yang ada barang masuk selundupan itu hoak. Kalaupun iya insya Allah akan segera kita tangani. Tapi sampai saat ini itu hoak. Itu muncul isu seperti itu karena memang mau ada kenaikan. Jadi petani yang kurang wawasan biasanya yang kena seperti itu. Kalau petani Gusman jelas tidak. Berarti bisa dibuat tanda-tanda ada kenaikan. Bisa dibuat ada tanda-tanda kenaikan. Sedikit cerita guys, ini kita pernah ke Probolinggo, ya Job ya, ke Probolinggo di salah satu petani milenial dan menurut saya sultan. Tanamnya sudah lebih dari 5 hektar. Itu tanda-tanda yang beliau lihat jika di Kabupaten Banyuwangi itu ada kapal besar bersandar. Kapal besar bersandar itu tandanya ada kenaikan harga bawang merah. Semua pasar-pasar diserbu
barang dibawa keluar kota, keluar pulau. Itu pernah ada yang bilang seperti itu juga salah satu petani Gusman Bojonegoro yang ada di Probolinggo. Jadi untuk teman-temanku kalau punya informasi untuk harga saat ini dari wilayah masing-masing silahkan tulis di kolom komentar. Dengan secara tidak langsung jenengan nulis beberapa kata informasi yang valid, itu sudah menjadi ibadah kita di bulan puasa. Tidurnya orang puasa aja itu ibadah. Apalagi kalau kita ngasih informasi yang bermanfaat untuk yang lainnya, berarti itu benar-benar ibadah. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia itu yang berguna untuk orang lain. Lanjut ya. Oke, kita merambah ke tanaman saat ini untuk teman-temanku semua yang saat ini tanamannya sudah mau panen. Hati-hati, tetap dijaga karena tanaman yang mau panen tidak tertutup kemungkinan juga akan terserang penyakit maupun hama ya Mas Yusuf ya. Tidak boleh lengah. Dan saat ini masih banyak petani yang mengadu Gusman Bojonegoro bahwa tanamannya itu macet, terus moler, terus ada yang diserang ulat. Jadi macam-macam. Karena ini menurut Gusman Bojonegoro mau pergantian musim. Ada sebagian wilayah yang hujannya masih tinggi. Ada sebagian wilayah yang sudah memasuki musim kemarau. Ngono Mas Yusuf ya? Jadi untuk teman-temanku semua, merawat tanaman bawang merah itu bukan karena keinginan kita, tapi keinginan tanaman yang mengharuskan kita itu mengikuti keinginan tanaman itu sendiri. Ingat, tanam bawang merah jangan memakai ego. Bahwasanya contoh kita ego itu seperti ini. Kata Mas Gusman 10 hari sudah dipupuk, langsung bawa pupuk, punya sampean itu pupuk apa? Nggak paham tentang tanamannya itu butuh nutrisi seperti apa, langsung dipupuk. Nggak tahu tanamannya itu pH-nya drop atau gimana, langsung dipupuk. Itu karena ego kita. Dan merawat bawang merah itu tidak seperti itu. Kita merawat bawang merah itu sesuai kondisi tanaman bawang merah kita. Oke, untuk teman-teman yang tanamannya itu stuck, pucuk kuning dulu. Kita mulai dari pucuk kuning dulu. Itu bisa karena apa Mas Ucup? Asam, Tanah asam, overdosis insektisida, overdosis pestisida, kurang makan, kurang nutrisi. Lumayan Mas Ucup. Jadi gini guys, pucuk kuning terjadinya macet dan pucuk kuning itu bisa karena banyak faktor. Benar kata Mas Ucup tadi. Cuman gini, bukan karena hanya insek bisa menjadikan pucuk kuning. Insek itu yang EC itu paling cepat bisa membuat pucuk kita terbakar. Tapi saya yang bilang pestisida, fungisida pun bisa. Jika kita memakai azol dan overdosis, itu bisa mengakibatkan pucuk kuning juga. Kita memakai mancozeb, contoh kecil merek Ditan, jika itu overdosis maka pucuk juga akan bisa kuning. Kenapa? Karena obat-obat itu sifatnya menghangatkan. Itu kalau tidak overdosis. Kalau overdosis berarti sifatnya panas. Ya Mas Yusuf ya. Jadi tidak hanya insek, fungisida pun bisa membuat pucuk itu kuning. Bisa karena pH-nya drop, kata Mas Ucup tadi. Karena pH drop itu seperti ini guys. Jika kita memakai pupuk yang belum bebas klor, maka pupuk itu tidak akan diserap, melainkan pupuk itu akan berubah menjadi racun untuk tanaman kita. Ingat, jika pH kita drop, kita hanya bisa ngasih nutrisi yang pupuknya itu sudah bebas klor. Macet yang ketiga kenapa? Karena apa tadi? kurang nutrisi. Kurang nutrisi gini guys. Karena hujannya masih tinggi, terus kita takut mupuk, padahal tanaman sudah mulai minta nutrisi, akarnya sudah mencari nutrisi, sementara lahan kita itu sudah tidak ada persediaan makanan, maka dengan sendirinya pucuk juga akan bisa kuning. Mas Gusman, sudah saya pupuk tapi telat.
kedaulan pucuknya kuning. Di saat kita itu mau makan tapi kita tidak dikasih makan, sementara kita benar-benar sudah lapar banget baru kita makan, maka perut kita juga bisa sakit. Seperti itu. Jadi tanaman itu tidak jauh beda dengan manusia. Nah itu ya. Itu yang tanaman stak pucuk kuning. Kita masuk ke tanaman yang kena jamur moler. Untuk yang moler itu kalau sudah memasuki biasanya rata-rata keserangan trotol atau Alternaria pori di atas 35. Itu yang paling bahaya. Kalau masih kecil itu biasanya masih aman. Dan untuk tanaman yang sudah 35 up, itu saran saya pakailah M23. M23 itu fungisida dan bakterisida. Bisa dimix dengan fungisida yang lainnya. Kalau sudah 31 bulan up, bisa menggunakan M23 dan dimix dengan Beyond M. Rata-rata yang memakai itu tanamannya bisa tertolong. Tapi ada yang bilang, Mas Gusman, ini tanaman saya kuning, saya obati M23 masih tetap kuning. Kuningnya itu kenapa? Kalau kuning itu bukan karena jamur, yo tetap tidak sembuh toh guys. Jadi kita lihat media tanamnya. Kalau media tanamnya itu asam, ya tetap tanaman akan moler guys. Pengobatan untuk moler itu ada tahapan-tahapannya. Kita angkat pH-nya dulu kalau asam. Sembari kita angkat pH-nya, kita bantu pengobatan dari daun. Kalau tanaman sampean media tanamnya sampean itu lembab dan pH-nya drop, terlebih tanaman itu di bawah pohon-pohon besar, pohon inang, itu untuk penyembuhannya susah. Jadi kurangi kelembapannya, angkat pH-nya, baru kita bantu spray dari daun. Kalau tanah sampai lembab, pH-nya drop, sampai obati satu toko pun tidak akan pernah sembuh. Positif. Karena tempatnya itu sudah tidak layak guys. Ibarat kita itu masuk rumah, di rumah kita itu banyak sampah, maka kita akan tetap sakit. Kita obati pun akan tetap sakit karena lingkungan rumah kita itu kotor, banyak jamurnya. Tidak ada bedanya dengan tanam bawang merah. Jika media tanam kita itu masih banyak patogennya, dengan pengobatan apapun tanaman kita akan susah sembuh. Tapi kalau media tanam kita itu sudah kita sterilkan, kita sudah melakukan sterilisasi lahan, maka jika kita tanam, tanaman kita itu akan nyaman untuk menempatinya. Mana Mas Yusuf ya? Itu sedikit informasi dan bahasan dari kami. Semoga untuk minggu-minggu terakhir sampai H-1 tidak ada penyetabilan harga dari pemerintah. Biasanya itu ada sidak pasar, guys. Sudah kelewat. Sudah kelewat. Jadi semoga informasi yang kita berikan ini benar-benar valid. Dan sedikit saya singgung. Oh, sedikit saya singgung. Untuk YouTuber lokal kalau ngasih informasi itu yang valid, sampean itu harus cari tahu informasi-informasi dari luar kota. Jangan bilang bawang merah anyep guys. Kasihan petani guys. Sampean itu nge-YouTube di bidang hortikultura mestinya harus ngangkat petani bawang merah. Jangan menjatuhkan mental petani bawang merah. Kalau sekali lagi saya lihat konten seperti itu, parani Mas Ucup. Kita berjuang untuk mengangkat petani bawang merah, malah di situ menjatuhkan. Tapi harus dimaafkan karena masih pemula dan lokal. Belum paham guys, belum paham berita-berita yang dapat dari luar. Tak pastikan tidak akan ada impor sampai Hari Raya Idul Fitri karena kita sudah nyari informasi bahkan sampai ke pihak kementerian. Kita tidak main-main soal impor. Ngerti ya?
Oke, itu sedikit informasi yang bisa kami berikan. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang tidak terima dengan apa yang telah kita ucapkan, bisa komen di kolom komentar. Yang ingin menemui Gusman Bojonegoro selalu ada di mana-mana. Tidak ada kata mundur 1000 langkah, maju 1 langkah, tidak. Yang ada mundur selangkah, maju 1000 langkah. Mau ditambahin Mas Yusuf? Tidak Mas Yusuf, tidak. Oke, dari Gusman Bojonegoro dan sang kameramen Yusuf Wijayanto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.